Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Bilan Ramansyah dengan NIM 251910301070. Perkenalkan, nama saya Rasul Bayanguladi dengan nomor induk mahasiswa 2519101098. Perkenalkan, nama saya Pradian dengan NIM 2519102061. Perkenalkan, saya Adrian Fandil Alfarezin dengan NIM 251910301151. Perkenalkan, nama saya Nora Nugroho dengan NIM 251910101028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warisan Maulana dengan NIM 251910301071. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirza Ibrahim dengan NIM 251910101089. Berdasarkan video yang kita lihat di YouTube, tadi disebutkan bahwa tujuan seminar atau yang diberitakan tadi dari Pusat Studi Agama dan Budaya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan seminar untuk memerangi radikalisme di kalangan mahasiswa. Acara tersebut mempertemukan mahasiswa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan pejabat universitas. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang ada sebagai tugas. Yang soal yang pertama, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Karena gerakan radikalisme dan intoleransi muncul berbagai faktor yang kompleks, baik internal maupun eksternal. Contohnya dari faktor politik dan sosial, yaitu kekecewaan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan oleh suatu kelompok dapat memicu munculnya gerakan radikal. Kelompok ini sering menggunakan kekerasan untuk melawan dan membenturkan diri dengan kelompok lain demi tujuan politik. Yang selanjutnya, bagaimana gerakan mereka, gerakan radikalisme dan intoleransi memiliki strategi yang terstruktur dan berkembang. Contohnya, penyebaran paham. Mereka menyebarkan ideologi melalui berbagai jalur, terutama di lingkungan yang rentan seperti kos-kosan, masjid, dan kampus. Selanjutnya, apa peran mahasiswa untuk peka terhadap isu tersebut? Yaitu, mahasiswa memiliki peran penting dan strategis dalam menghadapi isu radikalisme dan intoleransi karena posisi mereka sebagai agen perubahan dan kaum intelektual muda. Peran yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga teladan dan menjadi penggerak. Mahasiswa harus menjadi teladan dengan menerapkan perilaku yang berkarakter kuat dan memiliki semangat nasionalisme. Berdasarkan video tersebut, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap radikalisme temuan seminar berdasarkan penelitian CSRT menunjukkan bahwa kaum muda rentan terhadap radikalisme karena berbagai faktor. Salah satu faktor penting adalah penggunaan media sosial untuk pendidikan agama, di mana keaslian informasi seringkali tidak jelas. Berikut saya akan menjawab tugas yang diberikan. Yang pertama, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Radikalisme dan intoleransi tidak muncul begitu saja, melainkan ada beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor ideologi, ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan bisa juga kekecewaan terhadap pemerintah. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana gerakan mereka? Gerakan radikalisme dan intoleransi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung secara bertahap, terorganisir, dan seringkali tersembunyi. Biasanya disebabkan melalui perorangan. Dan soal yang nomor 3, apa peran mahasiswa untuk peka terhadap isu tersebut? Peran mahasiswa untuk peka terhadap isu tersebut yaitu membaca dan memahami isu radikalisme dan intoleransi dari berbagai perspektif, bukan hanya dari satu sumber. Belajar membedakan antara ajaran agama yang damai dengan narasi-narasi kebencian dan melatih kemampuan berpikir kritis. Memerangi radikalisme untuk mematakan masalah ini, seminar tersebut berfungsi sebagai langkah awal bagi CSRC untuk mempromosikan narasi keagamaan damai di universitas. Terkait adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama, mengapa radikalisme dan intoleransi hadir? Karena berbagai faktor yang kompleks dan sangat terkait. Faktor tersebut meliputi faktor politik, ekonomi, dan sosial pendidikan, lingkungan dan psikologi. Nomor 2, jika gerakan tersebut berkaitan dengan isu keadilan sosial, lingkungan, dan demokrasi, biasanya melibatkan aksi kolektif, advokasi, edukasi. Dan nomor 3, mahasiswa memiliki peran sangat penting, terdiri dari agen advance, pemantau isu, pendidik publik, penghubung komunitas, dan tekanan moral. Menurut saya, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi ada? Karena kurangnya pemahaman dan toleransi, kurangnya pemahaman tentang agama, budaya, dan nilai lain dapat menyebabkan seseorang menjadi radikal dan intoleran. Kemudian, bagaimana gerakan mereka? Propaganda dan rekrutmen mereka dapat menggunakan propaganda dan rekrutmen untuk menarik anggota baru
baru dan menyebarkan ideologi mereka. Kemudian soal berikutnya, apa peran mahasiswa untuk peka terhadap isu tersebut? Berikutnya, meningkatkan pemahaman dan toleransi. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi tentang agama, budaya, dan nilai-nilai lain melalui pendidikan dan diskusi. Ini saya menjawab dengan pendapat pribadi saya. Mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi ada? Karena pengaruh ideologi ekstrim. Bagaimana gerakan mereka, penggunaan media sosial, mereka dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang tidak valid atau provokatif dan mempengaruhi opini publik. Ketiga, apa peran mahasiswa untuk peka terhadap isu tersebut? Dan mengalahkan dialog dan kerjasama. Mahasiswa dapat mengalahkan dialog dan kerjasama dengan orang lain yang berbeda pandangan untuk membangun pemahaman dan toleransi. Video tersebut merangkum sebuah seminar tentang radikalisme dan intoleransi yang diadakan oleh Pusat Studi Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seminar ini bertujuan untuk melawan radikalisme di kalangan mahasiswa dengan mengedukasi mereka tentang bahaya paham ekstremisme, terutama yang disebarkan melalui media sosial. Tujuannya adalah melatih mahasiswa untuk membuat kontra narasi damai dan menyebarkannya, sekaligus memperkuat pemahaman keagamaan dan moderat dan toleran. Untuk soal yang pertama, yaitu mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada. Gerakan radikalisme dan intoleransi muncul karena gabungan dari beberapa faktor, yaitu kekecewaan terhadap ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi. Lalu untuk soal yang kedua, bagaimana gerakan mereka beroperasi. Gerakan radikal dan intoleran memiliki cara yang terstruktur untuk menyebarkan paham mereka. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi keagamaan yang menyesatkan atau hoaks dan menyebarluaskan ideologi mereka. Untuk soal yang ketiga, yaitu apa peran mahasiswa untuk peka, yaitu mahasiswa memiliki peran krusial sebagai agen perubahan. Contohnya, yang pertama, memperkuat wawasan kebangsaan, yang kedua, membangun komunitas diskusi, yang ketiga, melakukan kontra narasi, dan yang terakhir, bersikap inklusif dan toleran. Menurut di dalam video, peran Universitas Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah melihat seminar ini sebagai alat penting untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan fakultas untuk mengidentifikasi radikalisme dan menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain. Untuk menjawab soal yang pertama, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Karena generasi muda rentan terpengaruh terutama melalui media sosial yang sering menyebarkan informasi agama tanpa kejelasan sumber dan keasliannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana gerakan mereka? Mereka memanfaatkan narasi ekstremis yang memutarbalikkan konflik politik menjadi konflik agama, lalu menyebarkannya melalui berbagai media, termasuk media sosial untuk menarik simpati dan dukungan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa peran mahasiswa untuk peka terhadap isu tersebut? Mahasiswa perlu mengenali dan menganalisis narasi ekstremis, membuat kontra narasi yang damai, serta menyebarkan pesan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, khususnya di media sosial. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.